Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo adik-adik, sahabat rumah belajar, dimanapun berada. Apa kabarnya pagi ini? Oke, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi terbaik, semuanya tetap semangat belajar. Di pagi hari ini, di hari Kamis, kita akan mulai untuk kembali belajar di video conference Sapa Duta Rumah Belajar. Dan kali ini adik-adik kelas 8 SMP ya, akan belajar terkait pemanfaatan atau pengantar TIK yang pada pagi hari ini adik-adik sekalian akan ditemani oleh Kak Nyoman Haryantara. Beliau ini adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Bali. Beliau juga adalah seorang guru di SMP Negeri 4 Petang, Kabupaten Badung, Bali. Jadi beliau mengajar bimbingan TIK. Jadi seperti biasa adik-adik, di awal Kak Nyoman Haryantara akan memaparkan materi pada pagi hari ini terkait Microsoft Office PowerPoint, yaitu pembuatan slide master, pengisian konten, dan penambahan hyperlink. Adik-adik semua harus menyimak, kemudian nanti di akhir setelah selesai menyampaikan materi, Kak Nyoman akan memberikan waktu untuk berdiskusi. Silahkan nanti adik-adik boleh menuliskan pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan melalui kolom chat, atau boleh menggunakan menu atau icon lambaikan tangan di situ raise hand untuk bertanya langsung kepada Kak Nyoman Haryantara. Sebelumnya, untuk menemani adik-adik semua belajar, jangan lupa Pusdatin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyiapkan fasilitas untuk adik-adik belajar. Jadi adik-adik bisa belajar melalui portal pembelajaran rumah belajar. Di sana adik-adik bisa mengakses bahan belajar, kemudian ada laboratorium maya dan hal-hal lainnya. Silahkan dicoba. Kemudian di sana juga disiapkan TV edukasi. Adik-adik sekalian bisa menyimak materi pembelajaran melalui TV edukasi, atau yang suka dengerin radio juga ada radio edukasi. Dan kalau yang suka game juga ada edukasi atau modul edukasi. Itu jadi harapannya walaupun tetap di rumah, adik-adik sekalian tetap semangat belajar. Oke, mungkin sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi dari Kak Nyoman Haryantara. Kak Nyoman Haryantara, silakan untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih Pak Mirwan. Halo adik-adik di seluruh Indonesia, sahabat rumah belajar. Pada kali ini adik-adik bertemu dengan Bapak ya, di mana tadi sudah diperkenalkan nama Bapak Nyoman Haryantara, Duta Rumah Belajar Nasional 2018 Provinsi Bali. Nah, Bapak mengajar TIK adik-adik, tapi karena pelajaran TIK kita terus berubah-ubah istilah nama, tapi di sini sekarang Bapak akan membimbing adik-adik tentang pemanfaatan PowerPoint yang adik-adik pasti sering pakai. Nah, tentunya PowerPoint ini pasti disenangi oleh adik-adik kita, karena Bapak Ibu guru kita selalu memberikan penyajian sebagian besar memanfaatkan Microsoft Office PowerPoint. Nah, kali ini Bapak akan sedikit berbagi atau membimbing adik-adik gimana cara membuat PowerPoint menggunakan slide master, atau selain itu kita pengisian konten dan penambahan hyperlink. Nah, pada umumnya PowerPoint yang adik-adik buat pasti sifatnya next slide. Nah, itu salah satu PowerPoint yang sifatnya mungkin kurang inovatif dikala adik-adik tidak menjadikan sebuah PowerPoint itu hanya penyajian. Gimana kita jadikan sebuah PowerPoint itu sebuah media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tanpa kita pandu, siswa pun kita bisa, atau siapapun yang memakai bisa memahami arti dari pemanfaatan isi konten-konten yang ada di PowerPoint yang adik-adik buat. Nah, ntar kita langsung praktek saja nanti. Gimana sih membuat PowerPoint? Nah, Bapak sudah siapkan contoh yang Bapak sudah buat yang sederhana. Mudah-mudahan adik-adik bisa membuat sebuah PowerPoint yang sederhana yang kita tambahkan hyperlink dan lain sebagainya. Nah, mohon izin Pak Mirwan, suara saya sudah jelas ya? Jelas Kak, jelas Kak. Ya, terima kasih. Nah, adik-adik sehat semua ya dalam kondisi, jadi kita jaga kesehatan kita selalu dalam kondisi yang memang
lagi bencana yang ada bahkan di internasional atau di dunia ini, maka dari itu kita selalu harus jaga kesehatan. Nah, pada materi ini, seperti yang Bapak udah sampaikan tadi, kita akan membahas poin 3. 3 poin ada hari ini, yaitu pembuatan slide master, pengisiannya, pengisian konten, dan penambahan hyperlink. Nah, tentunya adik-adik pasti udah tahu apa itu Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint itu merupakan perangkat lunak yang mudah dan sering digunakan untuk membuat presentasi atau media pembelajaran. Nah, di dalam PowerPoint terdapat menu-menu yang memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi dan mengembangkan media pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, dan lebih menyenangkan. Nah, kali ini Bapak akan membimbing 3 materi utama tersebut. Nah, nanti materi yang lainnya Bapak yakin anak-anak sudah pernah mendapat pelajaran tersebut. Mungkin karena kita sering membuat PowerPoint, secara langsung anak-anak pasti mencoba-coba mengeksplorasi tentang membuat media-media yang ada ataupun penggunaan template atau tema yang ada di PowerPoint tersebut. Nah, slide master itu apa? Mungkin sudah ada yang menggunakan, ada yang belum. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih keunggulan dengannya adanya slide master. Nah, sesuai dengan apa yang adik-adik lihat di layar. Nah, fitur dalam PowerPoint yang memungkinkan kita untuk membuat template presentasi adik-adik, ya, atau membuat template yang sudah disiapkan. Nah, gimana kita tidak usah mengulang-ulang lagi, ya, dan mengedit sendiri template PowerPoint tersebut, tentunya adik-adik bisa lakukan. Nah, dengan kata lain, ketika ingin semua slide berisi font atau gambar di logo yang sama, kita dapat membuat perubahan tersebut di satu tempat, yang istilahnya disebut dengan master slide, dan akan diterapkan di semua slide. Jadi adik-adik nggak usah mengulang-ulang buat slide yang sama, yang sifatnya isi logo atau isi kata-kata tulisan yang seragam, ataupun menu, link, dan lain sebagainya. Jadi dengan satu slide semuanya udah terisi sama. Lagi sebentar kita akan praktekkan. Kalau adik-adik ingin mencari referensi di internet, tentunya banyak sekali. Nah, sekarang Bapak pandu, Bapak bimbing, karena kadang-kadang kita dimasukkan di internet, di Google, kita searching, tentunya pasti mudah tutorialnya dan ada yang sulit adik-adik bisa pahami. Nah, ini Bapak berikan referensi, salah satunya sumbernya dari situs supportoffice.com. Jadi adik-adik bisa klik linknya nanti. Jadi banyak sekali penyedia tutorial tentang slide master tersebut. Nah, berikutnya apa itu hyperlink adik-adik? Nah, udah ada yang pernah membuat PowerPoint slide yang berisi hyperlink nggak? Nah, nanti kita diskusi ya. Kalau adik-adik sudah pernah diajarkan oleh ibu gurunya atau bapak ibu gurunya dalam membuat PowerPoint, tentunya mungkin jarang adik-adik memanfaatkan slide master dan hyperlink. Nah, hyperlink itu adalah cara untuk menghubungkan suatu bagian di dalam slide, file, program, ataupun pada halaman web dengan bagian yang lainnya dalam bidang-bidang tersebut. Nah, hyperlink sering dipakai untuk menunjukkan lokasi lainnya dari teks maupun objek yang diperlihatkan atau dipresentasikan. Hyperlink dapat menghubungkan beberapa file, objek, aplikasi, dokumen, halaman web, dan lain-lainnya. Nah, jadi selain adik-adik hanya bisa menghubungkan slide antar slide di PowerPoint, adik-adik juga bisa menghubungkan ke alamat situs dan lain sebagainya. Nah, jadi pada aplikasi Microsoft Office PowerPoint, hyperlink diartikan sebagai media presentasi yang dapat memberikan kemudahan menghubungkan sebuah file yang berbeda atau menghubungkan banyak slide pada satu file PowerPoint sehingga tampil dengan cepat yang memberikan kemudahan tanpa secara tradisional mencari file atau slide yang ingin dilihat tersebut. Nah, jadi seperti adik-adik seperti yang Bapak sampaikan, kalau adik-adik mempunyai 50 slide atau 20 slide. Nah, jadi kalau kita ingin melompat ke slide 5 atau slide 10, kita bisa menyiapkan dengan mudah dengan mengklik hyperlink itu adik-adik. Jadi kita membuatkan slide master atau menu utama yang bisa melompat ke slide berikutnya tanpa harus melalui slide next menuju tersebut. Jadi itulah keunikan dengan memanfaatkan hyperlink atau slide master ini. Jadi adik-adik akan mudah memanfaatkannya. Nah, jadi Bapak akan contohkan, perlihatkan hasil karya yang Bapak sudah buat secara sederhana. Salah satu pemanfaatan slide master
dalam pembuatan konten yang Bapak kaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang. Contohnya materi tentang virus anak-anak ya. Jadi nah ini. Nah, di sini Bapak sudah buatkan sebuah slide master atau menu yang sederhana. Di sini Bapak perlihatkan dulu contoh hasil. Lagi sebentar kita praktek. Gimana sih Pak cara membuat seperti ini? Nah, jadi kalau anak-anak menyiapkan menu seperti ini, Bapak rasa nanti anak-anak tidak usah lompat ke menu slide yang lain dengan cara next. Pada umumnya kita kan dulu masih memakai next. Nah, jadi kita mencoba membuat media pembelajaran atau materi yang anak-anak dapatkan oleh gurunya untuk dibuat. Jadi kita bisa jadikan suatu media pembelajaran bisa dimanfaatkan oleh orang lain juga. Tanpa kita yang mengendalikan, tapi orang lain pun juga bisa. Nah, ini contohnya sudah tampil ya, layar sederhana tentang virus COVID-19 ini anak-anak. Nah, jadi Bapak buatkan sebuah menu tombol anak-anak. Jadi kita memanfaatkan tombol-tombol yang kita buat, di mana di sini Bapak sudah linkkan dengan menu fitur event link tersebut. Jadi kita nggak usah klik next. Nah, jadi di sini Bapak sudah kunci tombol next dengan pakai keyboard, itu nggak bisa. Karena kita bisa mengunci layar ini tanpa mereka memencet tombol mouse pun tidak bisa di sini sembarangan. Ini pun nggak bisa kepencet anak-anak. Kalau dia harus memilih menu yang Bapak udah siapkan, jadi baru bisa mengarah ke slide tersebut. Jadi inilah salah satu untuk mengunci gimana slide master utama ini tidak bisa diklik untuk selanjutnya. Contohnya, Bapak sudah siapkan menu close, menu ke home, dan menu-menu lainnya. Contohnya, Bapak arahkan ke menu pengertian. Nah, ini Bapak sudah kasih link untuk ke slide berikutnya. Ini akan keluar sebuah teori atau materi yang kita sudah masukkan. Begitu pula gejala dan pencegahan. Bapak klik, dia langsung berpindah ke tempat slide yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin lagi kembali ke pengertian, bisa. Jadi itulah salah satu pembuatan media presentasi sebagai bahan ajar adik-adik. Jadi tidak Bapak Ibu gurunya yang membuat. Jadi anak-anak pun bisa membuat media yang interaktif yang bisa digunakan. Nah, kita mengarah ke menu situs resmi. Nah, jadi kita arahkan slide ini ke menu situs resmi ini. Begitu pula video. Nah, di sini kita bisa masukkan video anak-anak. Nah, fitur-fitur yang kita inginkan gimana sih caranya membuat slide seperti ini. Nah, jadi kita bisa arahkan ke referensi, ke pengertian. Jadi kita tidak hanya bermain next presentasi yang kita buat. Jadi kita membuat sebuah presentasi yang bisa jadikan sebuah media pembelajaran untuk orang lain. Nah, kalau Bapak ke menu home lagi dengan tombol menu home, jadi dia akan kembali ke home. Jadi kalau ingin keluar, dia harus klik tombol close. Nah, jadi itu sepintas pengenalan. Hari ini kita akan praktek gimana caranya membuat seperti yang Bapak buat seperti ini. Sudah siap anak-anak untuk praktek? Nah, mungkin sambil anak-anak memperhatikan, anak-anak bisa siapkan laptop, mungkin HP-nya dipakai untuk Vicon, dipraktekkan langsung. Ya, jadi kalau TIK itu cenderung pasti senangnya sambil praktek anak-anak. Ya, jadi kalau kita hanya teori saja, Bapak yakin TIK itu kurang menyenangkan. Maka dari itu, hari ini Bapak akan lebih banyak ajak anak-anak praktek untuk membuat suatu tampilan sederhana yang Bapak sudah ciptakan ini. Ya, jadi nanti kalau suara Bapak putus-putus atau hilang, nanti mohon dibantu ya Pak Mirwan. Nanti kalau suara tidak jelas, sehingga nanti apa yang saya sampaikan tersampaikan semua kepada anak-anak kita. Jadi kalau suara tidak jelas, nanti mohon dibantu. Pak Mirwan bisa dengar ya? Siap, Kak, masih lancar. Ya, siap. Terima kasih. Jadi anak-anak, kita akan membuat ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini seperti yang Bapak bilang tadi, slide master ini dia sekali buat akan otomatis muncul di slide berikutnya. Nah, ini. Itu yang Bapak maksud, karena kita tidak usah lagi membuat tombol seperti ini. Jadi dengan klik new slide, maka otomatis akan muncul. Nah, jadi itulah kelebihan slide master ini anak-anak ya.
Nah, sekarang kita akan praktek. Bapak akan keluarkan ini. Kita buka lembaran baru saja. Nah, lembaran baru ini anak-anak tentunya pasti diarahkan ke satu slide dulu. Sekarang tinggal anak-anak membuatnya dengan desain boleh. Nah, di sini karena kita akan membuat slide master sendiri, jadi dengan gaya kita sendiri, jadi kita bisa memilih yang blank dulu anak-anak. Tapi kalau anak-anak memilih yang sudah ada di sini, itu slide master yang ada miliknya, sudah disiapkan oleh tema dari PowerPoint ini, kita bisa ganti anak-anak. Tapi Bapak akan ajak anak-anak untuk membuat yang baru. Tapi sebelum membuat yang baru, kalau anak-anak ingin mengganti slide master milik mikroskop ini yang sudah disiapkan, nah seperti ini kok bisa langsung muncul ya template yang baru, padahal kita tidak ingin gambar model seperti ini. Nah, ini sudah disiapkan berbagai layout yang dibuat oleh mikroskop dengan slide master isi di dalamnya seperti ini tampilannya. Jadi, di mana kita bisa melihat? Nah, kita itu melihatnya di menu view. Nah, di menu view, cari namanya slide master. Nah, inilah tampilan yang sudah disiapkan oleh tema, yang disiapkan oleh mikroskop sendiri. Jadi, mereka udah menyajikan inilah template slide master isinya. Jadi kalau anak-anak new slide dia akan tampil pilihan banyak seperti ini. Jadi kita pun juga bisa membuat seperti ini anak-anak. Gimana kita mengubah atau mengedit milik tema yang sudah ada, kita bisa ubah. Kita bisa geser, kita bisa hapus milik slide master yang sudah disiapkan dari PowerPoint anak masing-masing. Nah, Bapak close. Nah, karena Bapak mau buat yang baru, Bapak pilih yang blank ini aja lah. Nah, jadi kita buat yang baru. Nah, jadi dengan adanya fitur ini kita masuk ke view anak-anak. Jadi kita langsung masuk ke slide master. Nah, di slide master ini kita disiapkan yang blank, yang kosong. Jadi gimana anak-anak membuatnya slide master yang utama ini dengan desain kita yang sifatnya akan kita ulang-ulang terus. Contohnya seperti yang Bapak buat, yang ini. Jadi Bapak ingin mengulang terus tampilan yang di kiri dan di bawah dan di atas. Sisa di kanan ini akan Bapak isi ganti-ganti dengan tampilan yang berbeda-beda, isi tulisannya dan lain sebagainya. Jadi adapun caranya yaitu kita bisa mendelete dulu text box atau tulisan yang kita tidak perlu. Bisa kita hapus anak-anak dengan Ctrl A. Jadi semua ini akan kita select ya, seleksi, kita pilih semua, bisa kita delete. Jadi kita dalam keadaan bersih. Jadi yang kita bisa masukkan, gimana sih caranya membuat ini ya, kita masih memakai menu insert di save ini. Nah, jadi anak-anak bisa berkolaborasi mengkreasikan dengan tampilan yang unik yang anak-anak ingin ciptakan. Misalnya saya pakai rectangle ini, saya buat garis. Nah, jadi anak-anak hilangkan shape outline-nya dengan no outline supaya lebih menarik. Nah, begitu pula anak-anak mau membuat lagi dengan outline di bawahnya. Nah, kita buat ya. Gampang sekali anak-anak ya. Jadi tidak sulit membuat slide master. Tujuannya slide master itu akan otomatis di slide berikutnya akan tampil. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, nah Bapak kasih seperti tampilan di sini, Bapak kasih abu-abu. Nah, jadi kita buat lagi insert. Kita mainnya semuanya di sheet ini. Nah, jadi Bapak buat seperti ini. Kita ubah warnanya. Jadi anak-anak bisa mainkan, hilangkan struknya ya, atau garis pinggirnya supaya enggak tebal. Nah, setelah itu, gimana caranya isi garis yang double ini? Kok ada tampilan biru? Nah, anak-anak bisa mainkan double rectangle ini. Jadi kita bisa copy, kita paste ya. Nah, jadi kita agak geser kecil dikit. Nah, yang di bagian bawah kita ganti warnanya. Misalnya warna mana kesukaan kita. Nah, ini. Jadi kita arahkan, diatur. Nah, jadi kalau anak-anak ingin membuat agak menonjol 3 dimensi dan lain sebagainya, kita bisa mainkan ke shape effect ini anak-anak. Jadi kita mengeksplor
fitur-fitur yang ada pada PowerPoint, padahal banyak sekali yang anak-anak bisa explore membuat tampilan lebih menarik. Jadi kembali ke kita, niat kita untuk mengkreasikan karya kita ini menjadi tampilan yang menarik dan disenangi. Nah, jadi ini Bapak sedikit kasih soft ya, supaya agak berbentuk 3 dimensi ya. Jadi inilah tampilan sederhana yang Bapak ingin buat. Nah, di slide berikutnya kita juga bisa ubah anak-anak. Di bawah ini banyak sekali menu slide yang kita ingin berikan, atau selain slide model seperti ini kita bisa tambahkan yang lain setiap slide yang lain dengan model teks yang berbeda. Nah, di sini Bapak tidak memerlukan banyak, Bapak hapus saja slide-slide bagian dari slide master ini, karena Bapak hanya memerlukan satu sebenarnya, slide master. Jadi kalau anak-anak ingin membuat tampilan ini dan nomor 2 beda, bisa lagi anak-anak. Jadi itu tampilan layout namanya. Nah, karena Bapak mengajarkan anak-anak untuk membuat sebuah media pembelajaran yang sederhana, yang tampilannya seperti yang Bapak contohkan layar ini, jadi Bapak fokus kepada satu slide master atau 2 contohnya. Nah, misalnya Bapak fokus ke yang ini dulu. Nah, di sini Bapak akan mengulang terus. Apa yang kita akan ulang-ulang terus dalam sebuah slide berikutnya? Di sini Bapak akan ulang ada namanya tombol home, ada tombol silang atau plus, dan tulisan berupa COVID-19, logo, dan menu-menu di kirinya. Inilah yang Bapak akan ulang. Jadi apa yang kita akan ulang-ulang, kita akan munculkan, itu kita bisa buat di slide master. Jadi berikutnya Bapak akan membuat menu-menu yang ada di sebelah kiri ini. Contohnya dengan cara sama, dengan cara kita mengklik insert, save, kita sesuaikan apa yang kita mau pakai. Contohnya kita mau pakai yang ini namanya round, nah rectangle. Nah, jadi anak-anak bisa sesuaikan. Jadi kita tarik, kita lepas. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan, atau di sini anak-anak juga bisa milih. Jadi mau pakai style yang mana silahkan. Jadi Bapak ini boleh. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau anak-anak ingin undo, tidak suka yang pakai yang itu, dengan buat sendiri silahkan. Misalnya Bapak buat sendiri dengan efeknya Bapak sendiri, ya, jadi anak-anak bisa menyesuaikan. Selain present ini, anak-anak juga bisa pilih yang lain ya, masih banyak jenis-jenis glow, ya, jadi anak-anak bisa coba ekspor dengan kreasi anak-anak. Nah, di sini Bapak kasih dasar-dasarnya dulu supaya waktu cukup. Karena kalau kita praktek itu lumayan memerlukan waktu lama ya anak-anak. Jadi Bapak kasih dasar-dasarnya dulu. Lagi sebentar anak-anak praktekkan. Kalau ada yang anak-anak kurang pahami, silahkan sebentar ditanyakan ya di kolom chat, atau langsung diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, di sini karena Bapak akan membuat menu, menu-menu yang Bapak udah siapkan, maksud contohnya pengertian, gejala, pencegahan, dan situs resmi, video, dan referensi. Jadi Bapak kaitkan ke sebuah penanggulangan anak-anak atau pencegahan virus COVID yang lagi booming ini. Jadi gimana kita mengaitkan ya materi Bapak hari ini supaya anak-anak secara langsung bisa memahami atau antisipasi permasalahan yang ada di lingkungan kita. Kalau menemukan masalah seperti ini, apa yang kita lakukan? Jadi sambil kita belajar membuat PowerPoint, jadi kita juga bisa menambah ilmu kita tentang virus COVID-19 ini. Nah, karena Bapak tadi lupa mengisikan, mestinya anak-anak bisa isi nama kelompok ya. Tugasnya misalnya diberikan tugas kelompok sama Bapak Ibu gurunya. Jadi anak-anak bisa tambahkan menu di atasnya sebentar ya. Nah, di sini supaya berisi tulisan, anak-anak klik kanan aja, bisa edit text. Nah, jadi akan bisa kita jadikan ketik. Misalnya anak-anak tambahkan, misalnya di Bapak Ibu gurunya menyuruh anak-anak membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Jadi contohnya seperti ini, nama kelompok Bapak tambahkan. Supaya nanti anak-anak diketahui oleh Bapak Ibu gurunya siapa yang punya tugas PowerPoint ini, seperti itu. Nah, Bapak tambahkan, berikutnya Bapak akan pengertian, gejala, dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah selesai membuat tombol ini, anak-anak bisa menduplikat atau mengkopinya. Jadi gimana caranya mengcopy? Ya sama,
caranya masuk ke menu klik copy juga boleh. Atau anak-anak tekan kontrol, tahan kontrol. Setelah itu anak-anak klik kiri di mouse-nya, gerakkan, pindahkan, buat arahkan ke bawah, lepas. Sekarang kita pikirkan berapa tombol yang kita mau siapkan. Misalnya Bapak tadi awalnya buat 5 tombol. Nah, sekarang Bapak mau tambahkan jadi 6 tombol. Jadi buat sebanyak 6. 3, 4, 5, 6. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Jadi tanpa gimana caranya supaya cepat ya tadi, klik kontrol, tahan kontrol, satu mouse-nya digerakkan. Nah, sekarang Bapak mau isi sesuaikan apa yang Bapak mau tulis ya. Misalnya referensi. Nah, itu Bapak buat tadi video, ganti dulu ya. Video ya. Video. Ya, video ya, mohon maaf. Video, setelah itu Bapak buat lagi di sini karena pengertian ya. Pengertian. Setelah itu situs resmi dan gejala dan pencegahan. Situs resmi, gejala dan pencegahan. Nah, kalau anak-anak sudah cukup tempat menulisnya, kalau tidak cukup anak-anak bisa menarik ke bawah ini lebih besar ya. Jadi karena ini kebetulan cukup, jadi seperti inilah tombol-tombolnya. Jadi anak-anak bisa variasikan tombol ini, mau ganti warna dan sebagainya dipersilahkan. Jadi tujuannya kita membuat slide master ini supaya layout berikutnya apa yang kita mau munculkan itu kita tidak perlu membuat tombol-tombol seperti ini. Cukup sekali aja membuat, jadi di slide berikutnya akan muncul. Nah, jadi apa yang kita mau tambahkan lagi, misalnya kata-kata seperti yang Bapak buat ini, coronavirus COVID-19 ini, ditambah lagi tombol ini. Nah, karena ini akan diulang-ulang, Bapak siapkan kata-katanya dengan cara mengetik anak-anak. Nah, di sini karena Bapak ulang, nah ini Bapak masuk ke menu slide master dulu ya. Nah, ini. Jadi di sinilah Bapak ulang-ulang. Jadi supaya Bapak tidak ketik lagi, Bapak copy saja ya. Ini. Jadi Bapak tadi sudah membuat. Nah, jadi ntar kalau anak-anak ada ingin ditanyakan, silahkan nanti ya. Jadi ini Bapak copy aja supaya tidak anak-anak lama menunggu Bapak untuk mengetik. Jadi nih, nah jadi Bapak udah buat di sini. Jadi gimana caranya membuat tulisan ini anak-anak? Nah, jadi gampang anak-anak. Sama juga di sini insert. Nah, di sheet ini pilih text box ini. Jadi kita arahkan mau ngetiknya di mana. Nah, ini. Kalau di sini ini dibaca yang sheet yang rectangle yang tadi supaya tidak terklik di sana. Anak-anak taruh di area kosong dulu, di tempat kosong supaya tidak kena teks kotak yang tadi. Nah, kita ketik COVID-19. Nah, baru kita pindahkan anak-anak. Nah, kita pindahkan, kita sesuaikan penggunaan fontnya, mau besar silakan. Nah, mau dirubah warnanya silakan, mau diisi struk dan lain sebagainya dipersilakan. Itu kreasi anak-anak. Nah, seperti ini. Jadi inilah yang Bapak akan ulang-ulang terus keluar. Jadi secara langsung kita sambil praktek, kita sambil mengenal apa itu COVID-19, ya, gimana mencegahnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak tidak masukkan materi TIK Bapak, tapi materi COVID ini. Jadi supaya anak-anak langsung mengenal bahaya dan lain sebagainya. Gimana caranya membuat tombol Pak? Nah, pada prinsipnya di menu insert sheet ini banyak sekali tombol dan menu yang kita bisa siapkan di sini sebenarnya. Tapi Bapak cenderung, nah, kalau kita memakai tombol miliknya sheet ini tampilannya seperti ini. Nah, jadi kalau kita ingin lebih menariknya, kita bisa mencari di Google anak-anak, ya. Di Google searching aja, ketik apa yang kita mau cari, jadi akan muncul. Nah, tapi kebetulan Bapak sudah download, contohnya tombol home dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak cari di internet. Nah, Bapak copy, mau Bapak pastekan di sini. Nah, jadi ini. Nah, perhatikan. Nah, jadi Bapak taruh di sini. Nah, seperti itu.
Setelah itu Bapak tambahkan tombol plusnya supaya ntar langsung keluar. Nah, ini kita sudah memanfaatkan slide master dan pembuatan konten anak-anak. Ntar gimana kita memberi hyperlink? Nah, lagi sebentar kita akan mempraktekkan ya. Jadi pada materi Bapak kali ini kita hanya membahas 3 saja, yaitu penambahan konten, pemanfaatan slide master, dan hyperlinknya. Lagi sebentar kita akan isi hyperlink ini anak-anak ya. Nah, lanjut. Di bawahnya Bapak mau isi tulisan kata-kata ini diulangi, misalnya lindungi diri dari COVID-19 ya, lindungi diri dari bahaya ya. Jadi sama caranya anak-anak. Jadi kita mengetiknya di slide master dengan memakai text box ini. Nah, kalau anak-anak ketik langsung di atas ini, karena kita tadi memakai shift juga, jadi ini yang dibaca menjadi text box. Bisa juga anak-anak ya. Jadi kalau kita tidak ingin membuat di text box ini, kita bisa buat tersendiri. Jadi kita gunakan miliknya text box yang ini. Misalnya Bapak buat, misalnya lindungi diri dari bahaya COVID-19. Seperti itu. Jadi ini yang Bapak ingin ulang-ulang terus tampilannya. Lanjut. Nah, setelah kita akan membuat perulangan, mengulangi slide ini akan keluar. Jadi kita atur juga. Sekarang di sini ada namanya di layout yang akan kita tampilkan. Nah, yang kita akan ulang-ulang itu apa? Tulisannya yang kita bisa ganti-ganti. Nah, inilah yang kita akan sesuaikan. Ini kita hapus. Nah, ini ada namanya, kita mau hapus juga, ini juga boleh dulu supaya nggak bingung. Nah, di slide pertama kita akan mencoba menyiapkan namanya ini anak-anak. Kita mau menampilkan di slide master utama kan sudah seperti ini. Di layout berikutnya kita akan mengarahkan untuk menulis. Ya, menulisnya di mana? Ya, di sini kita bisa klik title anak-anak. Nah, title. Title ini kita akan bisa ganti-ganti tulisannya di sini. Nah, kita bisa geser ini, kita atur, kita bisa kecilkan fontnya, ya, kita mau fontnya warna apa, silahkan bisa disesuaikan. Jadi kalau diketik, nanti dia akan bisa menyesuaikan. Silahkan mau font kuning misalnya, nah seperti ini. Jadi kita bisa arahkan, ntar ini akan ditulis, bisa berubah ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita, gitu misalnya. Lanjut. Di sini juga bisa, Pak, bisa mengisi apa, di sini kan belum bisa mengetik. Jadi juga sama, kita tambahkan apa lagi, kita tambahkan. Di sini kita bisa klik anak-anak. Nah, kita tambahkan berupa apa? Teks, picture, gambar, dan sebagainya. Kita tambahkan teks dulu ya. Nah, kita tambahkan teks di sini. Nah, jadi sebentar di slide master kita akan yang harapannya berubah-ubah bisa ketik apa ya, teks ini. Jadi bisa kita ganti-ganti, yang ini nggak bisa kita ganti-ganti. Jadi di sini kita bisa sesuaikan nanti. Sudah. Sini kalau kelebihan bisa kita kecilkan hurufnya lagi. Ya. Silahkan disesuaikan saja nanti. Seperti ini. Di sini biarkan kata-kata seperti ini. Jadi ini otomatis akan bisa kita edit sebentar. Nah, yang nomor 2 di layout berikutnya kita juga sama. Kita mau sama, tapi isinya supaya kita tidak lagi sifatnya mengetik. Nah, ini juga sama. Bisa kita tampilkan titelnya juga. Nah, di sini anak-anak bisa menyesuaikan. Ya, silakan dirubah fontnya atau mau pakai warna merah sekarang. Bisa. Jadi kita bisa memilih sebentar yang mana kita inginkan. Nah, seperti itu. Lagi misalnya di slide master ini kita pilih apa? Teks itu misalnya. Ya nggak masalah. Jadi kita bisa menyesuaikan selera kita. Sebentar kita ingin selera warna ini, tapi secara manual juga bisa diganti ya anak-anak ya. Jadi tidak apa. Jadi Bapak tambahkan saja ya. Insert layout lagi. Nah, jadi yang awalnya seperti ini kita bisa delete. Kita lagi buat tambahkan titel.
Jadi sama. Jadi Bapak ini yang akan Bapak ganti-ganti itu yang ini. Nah, jadi yang lain itu utuh ya. Di Bapak ingin seperti ini. Sudah, sekarang yang Bapak ubah lagi satu, sekarang Bapak ingin akan menambahkan tabel atau picture atau media. Nah, Bapak siapkan kolom media di sini. Misalnya Bapak ingin nanti ada media, karena Bapak nyiapkan video, Bapak siapkan media. Nah, udah. Jadi seperti itulah pembuatan slide master dulu. Nah, Bapak siapkannya seperti ini. Saya itu close anak-anak ya, close master view. Nah, kalau sudah, nah ini kita bisa delete karena kita tidak menganggap ini penting. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita ingin menambahkan new slide, jadi dia akan otomatis menyesuaikan. Nah, otomatis dia muncul ada merah, atau kita mau ganti bukan yang ini, kita ingin layoutnya, ganti dengan layout lain. Sudah disiapkan. Layout yang mana? Media atau title ini. Nah, jadi, bisa memilih media, jadi akan tampil. Jadi, itulah tujuannya kita membuat slide master tanpa mengubah slide yang lain. Yang kita bisa ganti itu bagian ini. Nah, itulah kelebihan dari pemanfaatan master slide atau slide master. Nah, slide yang utama ini, kenapa dia tidak ada tombolnya? Ya, kita ubah layout. Kita bisa menyesuaikan. Kita mau title ini, ya sesuaikan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut supaya berisi tulisan dan menu-menu yang kita inginkan. Contohnya, Bapak anggap yang pertama tampil ini langsung diarahkan ke menu utama. Ya, misalnya Bapak ketik aja menu utama. Nah, menu utama ini Bapak tulis atau Bapak pasang aja ketik misalnya apa? Selamat mempelajari materi tentang misalnya COVID-19. Anak tambahkan misalnya silahkan klik tombol sebelah kiri untuk memilih materi yang ingin dilihat. Ya, silakan. Jadi disesuaikan ya kata-katanya. Bapak hanya improvisasi, Bapak coba buat yang sederhana. Nah, jadi Bapak ubah. Selamat mempelajari materi tentang COVID. Silakan klik tombolnya. Jadi silakan disesuaikan kreasi dari masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi ini halaman utama yang Bapak ingin tampilkan. Nah, jadi kalau sudah, halaman yang kedua, Bapak buat lagi, misalnya apa? Nama kelompok. Nah, kalau di sini kan tadi bukan media kan, nah nama kelompok ini kita berupa tulisan ya, kita sesuaikan lagi layout kita. Saya mana yang ini. Nah, jadi otomatis dia berubah. Kalau kita mau ubah fontnya sih masih bisa anak-anak ya, silahkan. Nama kelompok, ya, misalnya oleh ya, Bapak buat nama Bapak sendiri ya, atau siapa, silahkan nanti anak-anak bisa mengeksplor sendiri. Kalau nama kelompok kan pasti lebih dari satu ya. Misalnya siapa, nama Bapak dulu, misalnya Bapak buat siapa sebentar, kalau nama kelompok kan misalnya garing kelas 8A gitu, misalnya garing nomor absen 17 gitu, misalnya nomor 2 misalnya Putu Dita gitu, misalnya garing 8A garing 20 gitu. Jadi anak-anak bisa mengeksplor diri. Ya, kalau ingin dikecilin nih teksnya bisa. Ya, silahkan diatur ya, di tengah-tengah. Jadi silahkan berkarya ya. Nah, ini nama kelompok sudah. Berikutnya new slide. Ya, slide-nya mau apa? Nah, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Tadi kan nama kelompok, yaitu pengertian. Nah, sekarang kita akan sesuaikan karena kita akan mengarah ke pengertian. Kita kasih judulnya ini boleh pengertian. Ya, disesuaikan. Ya, silahkan diatur besar kecilnya masih bisa diatur. Silahkan disesuaikan. Nah, pengertian COVID maksud Bapak. Jadi Bapak
tadi itu sudah membuat di ini. Nah, ini pengertian. Jadi Bapak copy aja ya supaya lebih banyak nanti diskusi. Nah, ini Bapak udah buat kata-katanya. Bapak cari di sumber referensi. Nah, kalau hapus ini dulu boleh. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau anak-anak mau ngubah fontnya, mau ngecilin, masih bisa anak-anak ya. Silahkan diatur, mau dibesar kecilkan fontnya, silahkan disesuaikan supaya lebih menarik ya. Nah, seperti itu. Kalau mau diatur dikit sini boleh. Supaya tidak terlalu mepet, silahkan. Seperti ini misalnya Bapak buat ya. Lanjut, berikutnya, slide berikutnya, new slide. Atau klik di home, new slide juga boleh ya. Nah, di sini juga bisa memilih langsung. Kita masuk ke gejala dan pencegahan sekarang. Kita masuk ketik di sini gejala dan pencegahan. Setelah itu gimana? Nah, di sini Pak tadi gejala dan pencegahan Bapak ketik gambar anak. Nah, ini Bapak download ya. Jadi anak-anak boleh pakai gambar dan lain sebagainya. Biar tidak banyak silahkan. Nah, ini Bapak cari di internet, Bapak copy ya. Jadi jangan lupa cantumkan sumber nanti ya, karena Bapak mencarinya di internet ya. Nah, ini. Jadi Bapak taruh di sini. Sudah. Jadi ini pengisian konten ya. Jadi ini kembali ke kreasi anak-anak. Silahkan diatur ya. Di berikutnya new slide. Nah, di situs resmi juga sama. Jadi yang ini anak-anak juga bisa ketik teks, gambar, dan sebenarnya bisa disesuaikan ya. Jadi kalau contohnya Bapak di sini, Bapak sudah cari sumbernya. Nah, ini di internet Pak temukan ternyata banyak situs-situs resmi yang menyediakan tentang informasi virus COVID. Contohnya nasional menyiapkan informasi di situs covid19.id ya. Jadi anak-anak jangan sembarangan mencari sumber ya di media sosial itu ya, banyak sekali berita-berita yang sifatnya bisa bohong anak-anak atau hoax ya. Jadi jangan sampai anak-anak salah informasi. Lebih baik kunjungilah situs resmi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita, baik itu provinsi maupun nasional ya. Contohnya seperti ini. Jadi jangan sampai salah anak-anak mendapat berita yang tidak baik ya, berita-berita yang sifatnya hoax atau mengandung ujar kebencian dan lain sebagainya ya. Jangan sampai menemukan informasi yang salah. Nah, ini bisa dikecilkan fontnya anak-anak ya, disesuaikan jika anak seperti itu. Jadi ini situs resmi beberapa yang Bapak dapat di internet. Lagi sebentar kita akan isi link anak-anak ya. Gimana caranya mengaitkan isi link itu supaya orang mau klik, mau lihat itu sini ya, kita siapkan linknya nanti. Nah, lanjut, kalau sudah selesai kita new slide lagi. Setelah situs resmi kita ke video. Nah, tadi kan Bapak udah buatkan layout video ya, kita pilih di sini mana layout video. Nah, ini. Nah, di sini kita akan klik video sebentar. Video. Nah, kita bisa sesuaikan besar kecil fontnya. Nah, kalau ini nggak bisa diganti anak-anak, karena kita udah pakai slide master ya. Jadi itulah keunggulannya, kita nggak usah buat lagi. Nah, kita akan mengarahkan ke video. Nah, kalau videonya sifatnya online silakan, tapi kalau sifatnya offline kita siapkan di dulu ya. Nah, ini Bapak udah download protokol kesehatan corona, kita klik. Nah, jadi akan otomatis akan tampil di sini anak-anak ya, seperti ini. Nah, setelah video selesai, Bapak tambahkan lagi new slide, yaitu yang terakhir bukan layoutnya video tapi berupa teks. Bapak siapkan referensi. Nah, seperti itu. Jadi di referensi ini kita akan cantumkan sumbernya anak-anak ya. Jadi ingat, sebuah media pembelajaran atau sebuah presentasi tentunya kalau supaya dipakai oleh orang lain, kita harus menyiapkan sumbernya sehingga situs-situs yang kita rujuk mencari informasi itu jangan dilupakan anak ya, sebagai milik karya orang ya. Jangan sampai nanti kita dibilang plagiat ya. Ingat, ditambahkan sumber-sumber yang kita pakai. Contohnya Bapak memakai 3 sumber ini tadi ya, silakan Bapak copy aja ulang lagi supaya tidak lama. Nah, sumber-sumber referensi ini itulah sebuah acuan yang kita bisa gunakan nanti. Jadi kalau orang ingin mengarah ke situs ini, benar nggak yang kita buat itu sumbernya berasal dari ini?
Ya, jadi selain itu buku teks kalau anak-anak punya boleh silakan cantumkan seperti daftar pustaka itu ya. Jadi membuat sebuah media pembelajaran sederhana, sebuah presentasi bisa kita bentuk seperti media pembelajaran ini. Jadi dikala media anak-anak ingin digunakan oleh orang lain, jadi menjadi menarik ya. Bapak rasa PowerPoint ini memang menjadi kebutuhan yang sering anak-anak pakai ya. Bahkan Bapak Ibu guru pun sering memakai ini, hanya saja belum atau jarang membuat menu-menu tombol seperti ini. Nah, di sini Bapak udah selesai anak-anak membuat sebuah isian dari menu masing-masing itu, referensi sudah, video sudah, situs resmi sudah, gejala dan pencegahannya sudah, pengertian dari COVID-nya sudah, ya, nama kelompoknya juga sudah, dan halaman menu pertama sudah. Nah, sekarang kita tinggal terakhir memberikan linknya anak-anak. Ya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang menu Everlink tersebut. Gimana anak-anak? Sudah ada yang praktek membuat menu yang Bapak ajarkan ini? Ya, mudah-mudahan sudah ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak dari awal sampai akhir. Jadi inilah salah satu pembuatan slide master yang sifatnya kita tidak ulang-ulang lagi membuat tombol ini di slide-slide berikutnya. Jadi cukup sekali kita tinggal memakainya di slide berikutnya. Nah, sekarang masuk ke bagian yang terakhir, yaitu pemberian hyperlink. Nah, menu-menu atau tombol-tombol yang kita sudah siapkan belum berfungsi karena sifatnya belum ada linknya. Contohnya Bapak slideshow dulu ya. Nah ini, selamat mempelajari materi tentang COVID. Nah, di sini tombol ini belum berfungsi anak-anak ya. Ini masih tampil saja sederhana. Jadi kalau kita klik sembarangan masih bisa dia jalan ke next. Nah, klik sembarangan bisa next lagi. Nah, klik sembarangan next lagi. Nah, seperti itu. Jadi tombol-tombol ini belum mempunyai fungsi karena kita belum mengisikan hyperlink atau belum menguncinya. Jadi ini sifatnya next-nya masih jalan seperti itu. Nah, jadi itulah perbedaan slide yang monoton yang anak-anak buat. Jadi kita harus next slide. Jadi tidak sifatnya hyperlink. Jadi kalau kita ingin lanjut ke slide 1 lagi, bukan ke slide 10. Nah, bayangkan anak-anak, kalau anak-anak punya slide 30, kalau kita ingin ke slide 2 atau slide 5, gimana caranya? Ya, untuk mempercepat tentunya kita memakai shortcut, yaitu disebut dengan hyperlink itu. Nah, sekarang kita masuk ke menu pembuatan hyperlink. Nah, tentunya kita cukup sekali aja buat anak-anak. Tidak di slide ini lagi kita buat, tapi tetap masuk ke slide master. Slide masternya kita masuk. Nah, slide master ini, nah ingat, slide master kita inilah yang akan kita isi sekarang. Cukup di salah satu slide ini aja. Nah, ingat, jangan anak-anak mengklik seperti ini. Kadang-kadang kita lupa anak-anak. Kita bisa memberi link itu, hyperlinknya itu di berupa tulisan, di hyperlinknya itu di tulisan, ataupun di sebuah tombol atau sebuah objek. Ya, jadi jangan sampai nanti anak-anak salah membuat nanti. Ya, jadi anak-anak klik seperti ini. Nah, anak-anak jangan sampai salah membuat hyperlink nanti. Jadi tulisan ini dibaca menjadi hyperlink, bukan tombol. Gimana caranya supaya tombol atau objeknya menjadi hyperlink? Kliklah bagian objek ini anak-anak. Nah ini objek ini, jangan tulisannya. Ya, kadang-kadang itu yang Bapak temui kalau selama Bapak bimbing. Bapak lihat itu biasanya tulisannya diklik seperti ini. Jadi objeknya diklik ya. Setelah itu kita masuk ke menu insert. Nah, di insert kita di apa namanya hyperlink dan action. Nah ini sebenarnya di action pun kita juga bisa masuk ke hyperlink anak-anak. Tapi ini lebih kompleks. Kalau hyperlink itu hanya terfokus kepada pemberian mengarahkan ke slide yang mana. Nah contohnya kita mau mengarahkan ke slide yang tadi yang kelompok kita klik, kita arahkan ke nama kelompok, ke slide nama kelompok. Klik OK. Jadi kalau klik nama kelompok ini akan mengarah ke slide nama kelompok itu. Nah, kalau anak-anak pakai action, itu juga sama. Cuma kelebihannya kita bisa menambah sound. Nah, kita mau isi sound apa? Klik. Nah, kalau dia klik, dia akan berbunyi. Ya, kalau mouse kita klik, dia akan berbunyi klik. Seperti itu. Kita isi bunyi ya, supaya tahu nanti lebih menarik. Ya, silakan. Atau anak-anak isi warna juga bisa menyesuaikan ya. Silakan klik. Oke.
Nah, yang nomor 2, pengertian juga sama. Kalau di hyperlink, kita bisa langsung memilih slide. Tapi kalau kita di action, kita disiapkan banyak menu. Jadi kita mau ke hyperlink, silahkan klik hyperlink. Sama, pilih ke slide. Slide mana yang kita ingin arahkan ke pengertian? Yang ini. Ya, di pengertian ini kita klik OK, kita isi action suara, misalnya apa, klik. Nah, seperti itu. Silahkan. Jadi anak-anak yang mengeksplor ya dengan cara sendiri, apa, arahkan ke slide gejala. Oke, Bapak isi suara, klik. Oke, situs resmi. Ingat ya, jangan sampai salah. Jangan kursornya kedip-kedip seperti ini. Ya, pastikan objek kita klik. Ya, kita pilih action, perlink, slide. Kita ke situs resmi. Nah, ingin isi suara, silahkan. Nah, klik OK. Setelah itu video sekarang. Perlink. Kita arahkan ke video. Oke. Nah, play sound. Kita tambahkan klik. Oke, sama ya. Sama, gampang anak-anak ya, jadi tidak sulit. Jadi kita harus pikirkan dulu apa yang kita mau rancang ya. Tentu dalam pembuatan media pembelajaran atau presentasi supaya beda dari teman-teman yang lain, buatlah seperti ini. Jadi siapapun bisa memakai dan paham maksud dari alur presentasi yang dibuat oleh anak-anak kita ya. Bisa menjadi sebuah media pembelajaran seperti ini. Jadi udah Bapak isi ya semua tombol. Pastikan tombolnya benar, kalau salah tinggal perbaiki lagi anak-anak ya, masuk lagi ke action, perbaiki ke slide. Nah gitu, tinggal diperbaiki aja, tidak sulit ya. Nah setelah itu, Bapak masih punya objek tombol 2 ini, kemana Bapak mau arahkan ini? Nah kita sesuaikan, pencet tombol ini anak-anak ya, kita pilih juga sama, action boleh. Kita masuk ke slide ini, pilih slide, kita mau kemana? Ke menu utama. Nah, pencet aja ke home itu. Isi suara, silahkan. Oke, nah, close. Kita ingin keluar dari aplikasi PowerPoint ini. Juga sama, kita sesuaikan. Kemana akhirnya? End show ya. Jadi kita ingin keluar. Pilih aja end show nanti. Pencet. Jadi akan keluar. Oke. Jadi semua tombol-tombol ini udah Bapak isi ya. Cukup satu slide ini kita isi. Jadi semuanya sudah berlaku. Nah ini, di semua slide ini sudah berlaku. Jadi semua tempat ini sudah terhubung. Jadi kita tidak perlu ke slide-slide ini next ya. Jadi kita bisa cek sekarang, kita slide show-kan ya. Kita pastikan itu sudah sesuai. Nah ini. Jadi tadi kita belum isi tombol, jadi dia tidak akan berubah tanda klik. Nah, ini tanda tangan untuk memencet. Jadi kita bisa lompat. Kita mau lompat kemana? Ke situs resmi langsung. Jadi dia akan terarah ke situs resmi ini. Akan bunyi dia tadi kan klik gitu. Kalau kita ingin ke video, pencet. Nah, langsung dia ke video ini. Jadi kita bisa putar. Nah, suara video ini bisa kedengaran Pak Mirwan? Nah, bisa. Video. Jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau kita lari ke referensi, jadi dia ke referensi ini. Ke pengertian, lari pengertian. Nama kelompok, lari ke nama kelompok ini. Jadi kalau kita ingin ke menu home, jadi dia pencet menu home. Nah, jadi dia kembali ke menu home. Selamat mempelajari materi tentang COVID. Jadi seperti ini, kalau kita ingin close, dia keluar. Nah, seperti itu. Jadi dia keluar dari situs kita. Nah, di sini kita masih bisa klik tombol next anak-anak. Sebenarnya di sini kita belum kunci. Jadi kalau anak-anak klik sembarangan di sini dia masih jalan, bisa. Next slide berikutnya masih jalan. Jadi sebentar kita bisa kunci ini anak-anak. Jadi dia tidak sembarangan bisa mencet-mencet seperti ini. Kalau Bapak ini klik kan masih bisa sembarangan. Jadi mungkin ada yang belum mengetahui gimana caranya mengunci satu slide ini supaya orang tidak bisa ke slide yang lain. Nah, sebelum Bapak ajarkan itu, kita masih masuk ke yang ini anak-anak ya. Kita masih memberikan sekarang link pada tulisan. Tadi kan sebuah tombol. Nah ini kan nggak bisa nih ya. Jadi tombol ini kita udah samakan linknya. Jadi kita nggak usah mencet. Nah jadi
Yang kita ingin kasih link sekarang yaitu tulisan ini. Bisa nggak Pak? Tulisan ini kita isi hyperlink? Bisa, tentunya bisa anak-anak. Objek, tulisan, bahkan suara pun, ada gambar pun juga bisa. Ya, nah sekarang gimana caranya? Kita blok. Kita ingin mengasih link yang segini aja. Nasionalnya nggak ikut. Jadi kita blok segini. Kita lari arahkan ke insert juga anak-anak. Ya, kalau link situsnya ini, kita copy dulu nama situsnya ya. Nah, kita masuk ke hyperlink atau action ya supaya isi suara lagi. Nah, ini hyperlink, kita pilih kita mau ke arah mana, ke URL ya, ke alamat situs, klik ini. Nah, kita ketik ya, atau copy aja tadi, kita kan sudah, nih kita akan mengarah ke situs ini. Oke, kalau mau isi suara di saat klik silahkan, boleh ya, kalaupun tidak pun tidak masalah ya. Nah udah, dia pasti akan berubah warna anak-anak ya. Suatu alamat tulisan kalau kita isi link ya, dia akan berubah ya, berubah biru biasanya. Kalau diklik dia akan berubah lain. Nah, kita copy dulu supaya kita tidak ngetik lagi. Nah, ini kita ketik, udah ya, seperti itu. Kalau mau isi suara silahkan. Nah, ini. Nah, Pak, linknya salah ternyata. Saya salah menginputkan link, kurang, error linknya. Gimana caranya? Ya, kita harus kembalikan anak-anak. Kita blok dulu yang kita blok tadi, link ini. Kita klik kanan, ya. Kita remote link, ya, remote, ya. Kita hapus. Jadi linknya nggak isi lagi. Nah, yang biru ini aja yang isi link. Kalau mau isi lagi, perbaiki ya. Sama, atau mau edit link tadi boleh. Ya, mau edit link bisa juga sebenarnya tadi ya. Mohon maaf. Jadi bisa. Nah, ini contohnya kalau mau edit link. Ya, ini contoh edit linknya. Kalau linknya salah, diedit. Kita blok lagi. Nah, ini edit hyperlink nih. Kita bisa ubah di sini ya address ini. Jadi kita mau perbaiki boleh ya. Itu tinggal oke aja. Udah. Begitu pula yang lain ya. Jadi Bapak tidak semuanya isi atau kita isi dulu boleh. Kita masuk. Kita hapus karena kita udah copy tadi. Nah, jadi seperti itu aja anak-anak ya. Silahkan dipraktekkan kembali ke imajinasi seninya anak-anak berkarya ya. Jadi guru itu pasti akan selalu mengapresiasi karya anak-anak, dan jangan lupa anak-anak minta feedback atau kekurangan anak-anak di mana yang perlu disempurnakan sehingga tampilan presentasi anak-anak menjadi menarik ya. Begitu pula anak-anak ingin isi animasi, transisi, itu bisa anak-anak, tapi di materi kali ini Bapak masih fokus mengajarkan 3 ini ya. Jadi nanti kalau anak-anak ingin isi lagi, mudah-mudahan nanti di pertemuan lain kita bisa berbincang-bincang lagi cara memberi efek animasi, transisi, dan lain sebagainya. Jadi 3 materi ini Bapak rasa sudah cukup dalam satu pertemuan ini, sehingga Bapak anak-anak sudah bisa memahami 3 materi yang Bapak ajarkan ini. Jadi Bapak berharap setelah Bapak ajarkan ini, anak-anak bisa membuatnya. Mungkin Bapak Ibu gurunya memberi tugas, buatlah ide baru anak-anak dengan membuat slide master atau membuat media pembelajaran seperti ini tampilannya. Jadi tidak monoton. Hanya yang Bapak lihat tugas-tugas anak-anak Bapak itu hanya masih sifatnya karena dia mandiri membuat dan mencari di internet cara-caranya, jadi masih menuntun sifatnya next slide ya. Tapi kalau dibuat seperti ini, jadi tanpa anak-anak menggunakan presentasi sendiri, bisa digunakan oleh orang lain dan mudah dipahami media PowerPoint anak-anak sendiri ya. Jadi mudah-mudahan ada kemajuan membuat model. Apa tahu nanti di sekolah anak-anak ternyata udah diajarkan ya. Jadi itu luar biasa ya. Jadi semua sekolah pasti mempunyai cara tersendiri ya. Cara beda-beda. Mungkin ada yang sudah diajarkan, tapi ke sini ada yang belum. Jadi inilah tugas guru TIK, membimbing anak-anak kita yang memang belum bisa. Apalagi sekarang anak-anak kita ini tanpa diajarin mereka sudah lebih pintar dari gurunya. Benar ya. Jadi Bapak Ibu guru itu sekarang bukan menjadi yang utama, sekarang menjadi objek utamanya siswa ya, student center. Nah ini, jadi ini sudah semua isi link anak-anak. Tinggal ntar kalau kita mau klik linknya, kita harus aktifkan dia pada saat slideshow.
Jadi sudah ya, yang mana kita mau kasih link lagi, sudah semua ya. Semua link ini udah isi, semuanya sudah benar. Jadi jangan lupa anak-anak ya, ingat disimpan, supaya nanti takutnya, nanti kalau anak-anak nggak simpan di tengah jalan, error. Nah ini Bapak lupa juga simpan tadi ya, mudah-mudahan komputer Bapak tidak error. Kadang-kadang kan komputer kita bisa error anak-anak, baru buat sekian, sekarang udah hilang ya. Jadi Bapak buat misalnya materi COVID-19. Nah, seperti itu Bapak kasih judul ya. Nah, jadi inilah slide master yang sifatnya kita gunakan di slide-slide selanjutnya. Nah, ini mohon maaf tadi ini waktu referensi ini udah langsung berupa link anak-anak. Ya, yang referensi ini. Jadi kita mau matikan linknya juga boleh, kalaupun enggak ya jangan. Nah ini linknya panjang, jadi semua ini yang kita blok ya. Kalau mau anak-anak hapus, remote aja, jadi hilang, jadi dia hitam. Jadi ini nggak isi link, yang ini udah isi link. Kalau mau isi link lagi ya blok. Atau anak-anak boleh misalnya tersendiri, ini nggak bisa dipencet, tapi sini suruh klik, klik di sini gitu misalnya. Bisa anak-anak. Jadi ini kita hapus, Bapak ganti satu ya, supaya anak-anak paham, tidak harus pastinya kata-kata itu yang kita jadikan link, kita bisa ganti. Nah, misalnya anak-anak, ini aja di blok, kalau kita ingin ngasih link. Nah, ini yang kita blok, tapi kita copy dulu linknya ini, sampai mana? Sampai sini ya. Kita copy, nah, ini aja blok, klik di sini, nah ini. Ini aja kita blok. Baru kita masuk ke insert, action, URL, nah di sini master semua panjang itu. Oke. Nah, jadi ini aja yang akan isi link. Kalau orang klik ini nggak bisa. Kalau dia klik ini, baru dia akan diarahkan ke situs yang di atas ini. Jadi tidak mesti harus semua itu diblok anak-anak. Link itu bisa diubah-ubah kemana arah kita maunya, seperti yang tadi ya. Jadi tidak mesti hanya kebetulan aja Bapak situs ini Bapak klik, jadi Bapak arahkan ke web situs ini ya. Jadi tidak monoton harus semua ini diblok, tidak. Jadi buat kembali ke kreasi anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak sudah paham, Bapak rasa bisa berinovasi ya, lebih mengkreasikan ide-idenya menjadi luar biasa. Nah, jadi kalau mau coba, kita coba Nah, jadi kalau kita arahkan kursor kita ke tulisan ini, dia akan otomatis dibaca ke situs mana di bawah. Nah, seperti itu. Nah, kita next dulu coba ke yang referensi. Nah, ini. Jadi di sini kalau klik di sini akan muncul, oh, kita diarahkan ke situs ini, bangkatribun.com. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini pun kita klik nggak bisa ke situs tersebut. Ya. Jadi yang ini harus diklik baru akan diarahkan. Kalau kita klik, kita akan diarahkan ke situs itu anak-anak. Kita keluar dari ini. Nah, pengertian lengkap apa itu virus COVID. Nah, jadi ingat banyak sekali sumber-sumber referensi yang bisa anak-anak jadikan acuan ya. Jadi ini begitu pula situs resmi tadi ya. Jadi tombol-tombol seperti ini. Nah, ini masih Bapak bisa klik next anak-anak ya. Jadi sekarang Bapak akan mengajak anak-anak mengunci dan tanpa orang sadari bahwa itu sebuah PowerPoint yang sudah anak-anak rancang. Sekarang kita kunci itu gampang sekali anak-anak. Tinggal kita masuk ke menu view. Di menu menu slideshow. Menu slideshow, anak-anak pilih setup slideshow. Nah, ini. Kita hanya pindahkan tombolnya show tipe ini ke browse at kiosk ini, full screen. Jadi tanpa adanya tombol klik sembarangan, mereka nggak bisa kemana-mana. Kita klik OK, itu aja. Gampang ya, nggak sulit. Nah, sekarang kita klik mulai. Nah, Bapak klik sembarangan nggak mau anak-anak. Nah, ini udah simple. Tombol di bawah di keyboard kita pakai next juga nggak mau anak-anak. Jadi ini udah kita kunci. Nah, jadi sudah tidak bisa kita pakai. Jadi orang itu harus mencet tombol ini baru bisa pindah. Jadi nggak bisa lagi sembarangan seperti tadi kita klik-klik sembarangan. Mudah ya. Jadi orang sekarang udah kita kunci. Jadi dia kita tuntun bahwa kalau kamu mau pelajari tentang pengertian harus pencet. Jadi dia akan mengarah ke sini.
ke situs resmi. Nah, sekarang kita mau mencet tombol mana, dia diarahkan seperti ini. Nah, itulah perbedaan PowerPoint yang sifatnya tidak next ya, next yang kita sering pakai, tapi ini kita udah kunci. Jadi dia kita arahkan ke tombol-tombol seperti ini. Kalau kita mau ke menu home lagi, pencet ini. Nah, ini. Kalau kita ingin keluar, tinggal klik close. Keluar. Nah, ini sebuah PowerPoint. Nah, PowerPoint kita ini kita bisa simpan sekarang dengan suatu slideshow langsung tanpa orang diarahkan ke sebuah PowerPoint. Jadi dia akan tampil langsung ke layar utama. Contohnya seperti ini. Kita sip ya. Sip as anak-anak ingat. Kita pakai sip as namanya nih. Ada namanya PowerPoint show. Nah ini. Jadi kita langsung aja PowerPoint show. Nah, itu Pak kasih nama beda dikit ya. Show materi COVID. Kita klik sip. Nah, jadi PowerPoint Bapak ini udah jadi mempunyai tempat yang baru. Kita close ya. Ini Pak close. Ini Bapak close. Bapak dun. Nah, jadi Bapak akan mengarah ke Sapa DRB Bapak tadi. Nah, mana gini Bapak tadi yang nah ini show anak-anak. Jadi ini mentahnya tadi yang Bapak buat tadi kan materi COVID mentahnya. Sekarang ini kalau kita klik ini akan langsung ke tampilan layar besar tanpa diarahkan ke PowerPoint. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi kita udah tampil layar utama. Jadi anak-anak tidak bisa klik sembarangan. Nah, jadi kita udah disiapkan ke menu-menu. Jadi anak-anak tinggal presentasi aja. Mudah kan? Tidak sulit membuat seperti ini anak-anak ya. Jadi kalau kita mengarah ke nama kelompok, nah ini. Mohon maaf ya, ke menu utama kan udah ke nama kelompok. Nah ini, nama kelompok, presentasi, pengertian, COVID adalah penyakit yang disebabkan virus SARS. Nah, pertama kali dideteksi di kota Wuhan, di provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Nah, jadi pada bulan Februari diberi nama baru oleh WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia. Anak-anak harus tahu materi ya. Jadi harus tahu gejalanya, misalnya gejalanya apa? Oh, demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, pilek. Nah, jadi informasi ini akan berguna untuk teman-teman kita nanti ya. Jadi berguna gimana pencegahannya gejalanya ya. Nah, sebelum Bapak akhiri ya, seperti inilah nanti anak-anak tampilannya. Kita nggak bisa klik lanjut video. Nah, kita tonton dulu video ya, supaya anak-anak paham juga dikit gimana protokol kesehatan dalam mengamani diri dari virus corona. Sambil belajar, kita dapat ilmu ya, materi tentang virus COVID. Halo Kak. Ya, halo. Kedengaran? Sudah. Ya, Kak. ini ya. Masih lagi berapa menit, Pak? Ya. Masih ada 14 menit lagi. Oh ya, siap supaya cukup ya. Nah, ini nanti anak-anak bisa nonton video ini nanti ya. Ini salah satu media pembelajaran seperti itu. Jadi inilah salah satu pembuatan media PowerPoint menggunakan slide master dan hyperlink ya. Jadi kalau anak-anak ingin ke menu home seperti ini. Kalau ingin close jadi dia keluar. Nah, seperti itu ya. Baik, karena keterbatasan waktu anak-anak, semoga bermanfaat. Semoga media yang kita buat bisa berguna untuk masyarakat dan tugas anak-anak pun terselesaikan. Demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan dulu. Terima kasih. Ternyata waktunya nggak terasa ya dengan membuat media ini begitu simpel. Ternyata sudah terselesaikan juga. Demikian dulu Pak Mirwan. Saya kembalikan ke Pak Mirwan untuk berdiskusi selanjutnya. Terima kasih banyak. Luar biasa materi dari Kak Noviantara terkait PowerPoint ya. Jadi ada 3 materi tadi. Pertama pembuatan slide master, kemudian kita mengisi konten, yang terakhir bagaimana kita membuat hyperlink untuk di setiap slide yang sudah kita siapkan. Baik, untuk adik-adik sekalian,
masih ada waktu untuk kita berdiskusi, kira-kira apa yang mungkin belum dipahami atau disampaikan. Untuk membuka, adik-adik sekalian mungkin bisa bertanya langsung dengan mengklik tombol raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa diatur dulu untuk everyone supaya nanti semua bisa membaca. Oke, Kak Haryantara, ini ada pertanyaan dulu. Sudah ada yang bertanya, ini dari kalau tidak salah namanya tadi Cynthia Lestari, Kak. Ya, siap-siap, Pak. Ya, Kak, ini ada adik Cynthia Lestari dari SMP N1 Sentani Jayapura. Dia bertanya, apa sih keunggulan program Microsoft PowerPoint dibanding program-program presentasi yang lainnya? Apakah ada aplikasi lain yang lebih mudah digunakan? Jadi, menanyakan kelebihan dari PowerPoint, kemudian ada nggak aplikasi presentasi lain yang lebih mudah digunakan? Gitu, Kak? Ya, baik Pak Mirwan. Ya, halo adik dari SMP 1 Sentani ya, adik Cynthia Lestari. Nah, kalau adik menanyakan tadi apa sih keunggulan Microsoft PowerPoint dibandingkan program-program presentasi yang lainnya. Nah, kalau Bapak bilang setiap media presentasi pasti punya keunggulan ya adik-adik. Tapi kembali ke kemampuan kita, yang mana kita lebih mahir dalam memanfaatkan media presentasi tersebut. Nah, contohnya keunggulan dari PowerPoint keunggulan dari penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, di sini keunggulannya bagi pemula semua kalangan ini sangat bisa anak-anak ya, adik-adik ya. Jadi bisa digunakan oleh semua kalangan. Jadi adik tinggal memilih template, tinggal memasukkan tulisan, tinggal disesuaikan dengan keinginan yang kita ingin tampilkan. Nah, apalagi Microsoft PowerPoint ini merupakan perusahaan raksasa, kan Microsoft Office ini merupakan perusahaan raksasa yang menyediakan semakin lengkap fitur-fiturnya ke depan, baik itu fitur animasinya, transisinya yang semakin bagus, template-nya yang semakin banyak ada. Jadi menurut Bapak ini sangat simpel, semua kalangan bisa keunggulan, bisa memanfaatkan PowerPoint. Nah, adakah PowerPoint yang media pembuatan presentasi yang lain? Ya tentunya juga ada adik-adik ya. Jadi banyak sekali ada aplikasi situs yang menyediakan model-model pembuatan media. Contohnya Fresi. Nah, Fresi itu termasuk aplikasi yang sudah menyiapkan berbagai model tampilan. Jadi ada lagi aplikasi media pembelajaran namanya Movi FX ya kalau nggak salah. Jadi banyak lagi Movie Maker bisa jadikan sebuah media presentasi yang sifatnya multimedia video. Jadi kalau Fresi itu membuat media presentasi juga yang menarik, yang sifatnya gerakan satu slide ke slide yang lain. Nah, di sini yang Bapak sampaikan itu yang sering dipakai oleh banyak orang ya. Jadi ini pasti kemudahannya Bapak lihat banyak disiapkan di sini. Mungkin itu dulu Pak Mirwan yang bisa Bapak sampaikan. Oke, itu adik Cynthia Lestari. Untuk host itu ada yang ingin bertanya, yang raise hand, ada Timbul, Pak Toto. Yang mana dulu, Pak? Tadi duluan Timbul ya? Timbul Sanjaya. Oke. Timbul, sudah saya unmute, silahkan bila ingin bertanya. Silahkan adik Timbul ya. Ya. Silahkan boleh langsung bertanya ke Kak Haryantara apa yang belum dipahami atau ingin disampaikan. Silahkan adik Timbul. Nggak ada earphone lagi. Aduh. Adik Timbul silahkan. Dengar suaranya? Ada earphone, nggak ada headset lagi. Timbul terdengar suaranya, nggak perlu pakai headset juga nggak apa-apa. Pakai headset sudah terdengar adik Ya, Timbul. sudah terdengar. Oh iya maaf. Kirain harus pakai handset. Nggak harus. Saya mau bertanya, ini Microsoft Office Power-nya ini apa sama yang kayak Microsoft Office Word yang lain-lain apa sama ya? Ya baik adik Timbul ya. Adik Ya. Timbul dari mana ini? Dari sekolah mana? Dari sekolah SMP Negeri 2 Penawartama. Oh ya, salam kenal ya adik. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bapak. Nah, apakah Microsoft PowerPoint itu sama dengan Word? Nah, di sini perlu yang adik ketahui bahwa Microsoft Office, perusahaan Office itu mengeluarkan sebuah sarana untuk
tempat untuk adik-adik berkarya. Nah, contohnya Microsoft Office itu mengeluarkan ada namanya Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan lain sebagainya. Banyak sekali fitur dari program yang disiapkan oleh Microsoft Office. Salah satunya Microsoft PowerPoint ini diutamakan untuk membuat sebuah presentasi slideshow yang sifatnya penyajian materi. Kalau Microsoft Word itu tempat adik nanti kalau membuat laporan, membuat karya tulis yang sifatnya cenderung berhubungan dengan kata-kata. Kalau adik-adik ingin berhubungan banyak tabel, kalau sering membuat tabel, rumus-rumus, itu adik-adik bisa menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, itu bedanya adik ya. Jadi sama-sama satu perusahaan pembuat Microsoft ini. Bisa dipahami, Simpul? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Adik Timbul. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian itu ada lagi yang ingin bertanya, Kak. Yang duluan tadi Dovasma. Dovasma ya, sebentar. Dovasma Roza. Dovas. Oke, adik-adik saya ingatkan sambil bertanya, sambil berdiskusi, itu ada link evaluasi untuk Vicon kita pada pagi hari ini. Mohon untuk diisi. Sudah terlihat mungkin link yang sudah saya bagikan, mohon untuk diisi untuk feedback perbaikan Vicon kita ke depan. Oke, silahkan adik Dovasma. Dovasma nggak bisa saya unmute, Kak. Oh, nggak bisa? Yang lain? Yang lain, Nia. yang lain, ya silahkan. Nia, sebentar. Nia Lutfi. Nia juga nggak bisa, sebentar ya. Bisa. Mungkin belum terkoneksi ya? Iya, koneksinya unstable sepertinya, jadi nggak bisa. Mungkin ke Dini Anggun ya? Dini Anggraini. Dini Anggreni sama. Oh, untuk Ini adik Anggun coba Astianingsih. dulu yang nanya via chat, Kak, dari Raffi siap. Ahmad. Oke, siap. Ini ada Kak Hariyantara, ini ada dari Raffi Ahmad. Mau nanya, Kak, kan aplikasi Microsoft itu berbayar. Apakah ada solusi untuk menghindari atau mendapatkan aplikasi tanpa berbayar? Ya, baik. Terima kasih ya. Saya jawab Pak Nirwan ya, dari Raffi Ahmad. Ya, pada umumnya tentunya sebuah aplikasi anak-anak yang sifatnya aplikasi bagus, pasti itu sifatnya berbayar. Nah, tapi di sini pada umumnya karena kita menggunakan media ini sebagai student atau sebagai pembelajaran yang sifatnya tidak komersil yang kita jual, ya tentunya ini kita masih memakai aplikasi, mungkin orang Indonesia kan masih banyak yang menggunakan aplikasi sifatnya ya bajakan lah. Tapi di sini sebatas ya, pada yang pasti kita memakai hanya untuk kepentingan pendidikan yang sifatnya untuk mengedukasi untuk kemajuan pemanfaatan teknologi ini tanpa kita jadikan komersil. Ya, artinya sifatnya kita jadikan suatu tempat untuk mencari uang, ya itu memang bisa membahayakan kita karena kita memakai yang berbayar ini dengan cara yang tidak baik. Nah, apakah ada aplikasi tanpa berbayar? Nah, kalau selama ini saya belum menemukan ya, mungkin aplikasi yang secanggih sebagus PowerPoint ini. Jadi kami di sekolah itu masih memakai aplikasi PowerPoint yang sifatnya dari pemerintah itu biasanya sudah langsung terinstall aplikasi Office bawaan ini. Jadi kami di sekolah tidak perlu install lagi. Jadi barang datang itu sudah terinstall Office. Jadi kita tidak perlu mengubah. Jadi kita sudah langsung lisensinya sudah dibelikan oleh pemerintah. Jadi di sekolah kita sudah langsung terpasang. Seperti itu Mirwan, Pak Raffi ya. Ahmad, mungkin itu yang Bapak bisa jelaskan tentang Microsoft PowerPoint ini yang berbayar ini. Oke, begitu Adik Ahmad. Untuk yang lain mungkin kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Untuk yang ingin bertanya langsung belum bisa ya, Kak? Belum. Oh, belum. Oke, karena Belum. sementara Atau mungkin coba saya jadikan panelis dulu biar bisa bicara ya. Ya, boleh. Anggun.
Sambil diisi adik-adik ya. Sudah saya Kayaknya kirim memang linknya. karena koneksi. Oh iya. Iya. Silahkan sambil diisi mungkin kalau ingin yang ada ditanya, silahkan tuliskan di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang ingin adik sampaikan sambil menunggu, sambil berdiskusi itu sudah saya share link Pikon kita atau evaluasi kegiatan Pikon kita pagi hari ini. Mohon untuk diisi adik-adik untuk evaluasi dan perbaikan Pikon ke depan. Oke, ada lagi pertanyaan untuk materi kita hari ini yaitu Anggun. Microsoft Office PowerPoint. Oke, sudah bisa Bu? Anggun, sudah masuk belum? Oke, adik Anggun. Oh iya, Anggun sudah bisa, Anggun. Anggun, Dini, Anggraini. Silahkan kalau ingin bertanya. Halo, adik Anggun. Tahu Dini. Halo, Anggun. Kemudian Nia Lutfi mungkin. Sudah bisa masuk belum? Ya, Nia silahkan. Sudah bisa berbicara Nia. Atau kalau kesulitan boleh di Chat saja. chat saja ya. Adik Nia Lutfi, Anggun, kemudian tadi Dini Anggraini. Oke, ada. Ini sudah waktunya kurang 1 menit lagi, Kak. Bagaimana? Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi adik-adik atau sudah jelas mungkin dari penyajian Bapak. Kalau ada yang ingin menyampaikan langsung keluhan atau tentang media ini, kira-kira ada yang sudah pernah nggak mungkin di sekolahnya menerapkan slideshow atau hyperlink ini? Mungkin bisa berbagi cerita juga Pak Mirwan, selain pertanyaan. Kalau memang masih ada waktu. Waktunya sudah 10.30, Kak. Sudah nggak terasa ya. Kalau sudah praktek memang nggak terasa ya waktu. Ya. Mungkin kita cukupkan, Kak ya. Oh ya, tidak apa Pak Mirwan ya. Luar biasa sekali materi dari Kak Haryantara pada pagi hari ini. Nggak terasa ya, 1,5 jam sudah berlalu karena kita langsung praktek. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memahami. Yang penting adalah tadi praktek. Nanti ketika adik-adik menemui kendala, bisa langsung berkonsultasi kepada kami atau kepada guru-guru bimbingan TIK di sekolahnya masing-masing. Karena waktu juga sudah habis, setelah ini akan ada kelas selanjutnya. Demikian untuk kelas bimbingan TIK pada pagi hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Nyoman Haryantara atas materi yang luar biasa. Kemudian terima kasih kepada adik-adik siswa SMP hebat dimanapun berada, mungkin Bapak Ibu guru atau ayah bunda yang mendampingi, luar biasa semangatnya. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk senantiasa mengakses portal Rumah Belajar, kemudian ada TV Edukasi, Suara Edukasi, Radio Edukasi, kemudian ada M Edukasi untuk menemani pembelajaran yang asik adik-adik selama kondisi belum stabil ini belajar di rumah. Baik, untuk menutup kelas kita pada hari ini, mari kita sama-sama gaungkan kembali jargon rumah belajar. Ketika kakak sampaikan rumah belajar, maka adik-adik silahkan menyebutnya dengan belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, sama-sama. Rumah belajar, belajar di mana saja, belajar di mana, kapan saja, dengan siapa saja. Cukup dari kami. Saya Mirwan Saputra. Apabila salah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.